Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini kita berjumpa kembali di kajian rutin pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari, yang insya Allah sudah masuk di hadis ke 182, yaitu larangan memukul budak. Di samping saya alhamdulillah sudah datang pemateri kita, yaitu guru kita Ustadz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sesi pertama setelah materi, kita ada sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, bertanya langsung kepada Ustadz, ataupun bisa mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp, bisa melalui 0218901603 untuk layanan telepon, atau bisa melalui 081314455557. Baik, kita lanjutkan langsung ke materi kepada Ustadz. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis hadis, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang pelita bagi kita untuk menjalani kehidupan dunia. Karena hadis Nabi adalah sumber hukum bersama Al-Qur'an, sehingga tidak pantas seorang muslim berpaling dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat kita sayangkan sebagian kaum muslimin di negeri kita ini sangat asing dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka akan terkaget-kaget bila mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebelumnya tidak pernah mendengar. Ketika disampaikan ini adalah hadis Rasul, mereka terheran-heran, sehingga pantaslah mereka menolak hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Karena itu tugas kita bersama bagaimana mengenalkan perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, melalui ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Yang ucapan beliau bukanlah dari diri beliau sendiri, tapi dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah masuk hadis ke 182 dari kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Abu Umar Hafiz bin Umar qala haddatsana Syu'bah
Qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Layla qala kharaja Salman fa idza ala dabbatihi yatasaqatu minal ari faqala li khadimihi laula anni akhafu al-qisasa la auja'tuka. Dari Abu Ja'far, dia berkata, aku mendengar Abu Layla. Beliau berkata, suatu ketika Salman keluar dan alaf itu makanan hewannya berjatuhan dari kandang. Maka beliau berkata kepada pelayannya atau kepada budaknya, andaikan kalau bukan karena aku takut kisos, aku akan memukulmu. Hadis ini berhubungan dengan tetap babnya tidak boleh kita memukul budak. Kalau kemarin tidak boleh memukul wajah budak, sekarang tidak boleh memukul budak secara umum. Suatu ketika Salman keluar dan melihat pelayannya ini ketika ngasih makan hewan, ya, makanan hewannya berjatuhan, yatasaqat dari kandang, dari tempat biasa menaruh makanan. Ya, kalau kita tahu di kandang kan sapi itu ada tempatnya di depannya. Ya. Ini makanannya pada berjatuhan. Kemudian Salman mengatakan kepada pelayannya ini, kalau bukan karena aku takut kisos, kamu udah saya pukul. Ya. Tapi karena saya takut kisos, maka saya tidak jadi memukulmu. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah budak yang bersalah diberikan pemberitahuan, diberikan arahan, diberikan takdib, ya, sesuatu yang bisa membuat dia sadar dari kelalaiannya, bukan dengan memukul. Salman ini mengatakan kepada pelayannya, kalau bukan karena aku takut kisos, kamu sudah saya pukul. Ini berupa apa? Ucapan. Maka begitulah kita menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh pelayan, oleh budak, dan seterusnya. Selama tidak menggunakan tangan bisa ditempuh, maka tempuhlah jalur atau cara tersebut. Baik dengan ucapan, baik langsung menegur, ya, dan seterusnya. Maka hadis ini menunjukkan pada kita bagaimana kita tetap memberikan pendidikan kepada budak dengan pendidikan yang sesuai. Tidak mengutamakan emosi, kemudian memukul budak, ya, karena nanti juga akan ditegakkan kisos. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wajib bagi setiap muslim untuk takut kepada Allah ketika memiliki pelayan. Apa perkataan tuannya ini? Kalau bukan karena aku takut akan ditegakkan kisos, maka kamu sudah saya pukul. Sini memberikan pelajaran dan isyarat kepada kita, wajib bagi setiap muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya pelayan, ketika kita punya anak buah, ketika kita punya pekerja, ya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut berbuat zalim. Yang sangat miris, para direktur, para atasan, para majikan, ya, mereka tidak takut ketika punya anak buah kemudian berbuat semena-mena. Di antara tindakan semena-mena misalnya menunda pembayaran gaji. Pada Rasulullah SAW mengatakan, "A'tul ajiro ajrohu qabla an yajiffa arquh." Berikanlah pelayan, pekerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. Tapi sebagian atasan, sebagian majikan, sebagian bos, mereka apa? Menunda bayar gaji anak buah. Padahal anak buah sudah mengerjakan pekerjaan sampai keringatnya kering, ya, tanpa alasan. Atau dalam kondisi seperti kita sekarang, seperti masa-masa pandemi, kita akui bahwa kondisi seperti ini memang sulit, semuanya terkena imbasnya.
baik itu pengusaha, baik itu ya majikan-majikan tingkat kecil, semua terkena imbas. Namun tidak boleh kita menunda pembayaran gaji atau upah karena alasan pandemi. Kalau memang kita tidak mampu membayar, maka berikan solusi terbaik. Misalkan kita tawarkan kepada pekerja pelayan kita, ini kondisinya seperti ini. Ya, warung sekarang pembelinya berkurang, pemasukan sekian. Ya, terus terang saya terbuka bahwa saya dengan pemasukan begini berarti hanya bisa menggaji kamu sekian. Bukan malah alasan seperti ini, karyawan dituntut terus bekerja tapi gaji tidak diberikan. Karena upah berbanding lurus dengan kerja karyawan. Ada pekerjaan, maka ada upah. Ya. Tidak ada pekerjaan, maka tidak ada upah. Maka kita berikan solusi terbaik, bukan malah menunda-nunda pemberian upah atau gaji kepada anak buah, kepada karyawan, kepada pelayan. Termasuk bentuk juga semena-mena kepada pelayan, pada pembantu, yaitu dengan memberikan beban pekerjaan di luar batas kemampuan. Ini sering terjadi. Terlebih lagi bagi saudara-saudaraku yang mencoba peruntungan mencari rezeki di luar negeri. Apakah itu di negara-negara Asia atau di luar Asia, ya. Terkadang mereka harus bekerja siang dan malam. Dianggap pelayan itu bagaikan budak yang kuat bekerja setiap malam, tidak diberikan waktu istirahat yang cukup. Ya, seperti ini. Bahkan beban pekerjaannya melampaui batas kemampuan. Yang manusia normal saja tidak mampu. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, takutlah kepada Allah ketika kita melakukan sesuatu kepada bawahan kita. Apakah itu namanya pelayan, apakah itu namanya orang yang membantu bersih-bersih di rumah, tukang kebun, atau yang lainnya. Maka saudaraku, ingatlah bahwa hukum kisos ini akan tegak di hari kiamat. Kita tidak bisa menghindar kalau kita belum meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, sikap wara generasi salaf dan ketakwaan mereka. Yang mereka lebih takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena aku takut kisos, aku akan memukulmu. Berarti yang membuat dia tidak jadi memukul apa? Takut terhadap hukuman Allah. Begitulah seorang muslim harus memiliki sifat takut terhadap siksa, takut kepada Allah. Kalau kita gali generasi salaf, bahkan para sahabat, mereka begitu takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman Nabi ada seorang laki-laki bernama Ma'is. Dia jujur berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, saya celaka, saya binasa." Apa yang membuat kamu binasa? Saya telah berzina dengan seorang wanita. Allahu Akbar. Dia ngaku terang-terangan, padahal hukuman zina itu kalau sudah menikah, apa balasannya? Dirajam sampai meninggal dunia. Walaupun taruhannya nyawa, karena takutnya kepada siksa Allah, dia datang kepada Nabi SAW. Sampai Nabi itu ragu-ragu. Kemudian bertanya kembali, mungkin kamu cuma memegangnya. Tidak, wahai Rasul. Mungkin kamu cuma menciumnya. Tidak, wahai Rasul. Mungkin kamu cuma memeluknya. Tidak, wahai Rasul. Bagaikan timba masuk dalam sumur. Allahu Akbar. Saking jujurnya, takutnya mereka terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah mau mengelak bagaimana? Dia sudah terus terang. Karena salah satu ditegakkan hukuman zina itu sebabnya karena ada pengakuan terus terang dari pelaku. Ya. Dan Nabi pun tidak langsung serta-merta menerima laporan, tapi dicek dulu, mungkin kamu begini, mungkin kamu begini. Enggak, wahai Rasul. Sampai diibaratkan sebagai timba yang masuk dalam sumur. Ibarat yang halus tentang perzinahan. Maka Nabi pun menegakkan hukuman zina kepada Ma'is karena dia sudah menikah, rajam. Contoh yang lain, Imro'ah Gomidiyah, yang dia datang kepada Rasul dalam keadaan hamil, meminta ditegakkan hukuman kisos. Allahu Akbar. Ditegakkan hukuman haddu zina. Wanita sudah menikah hamil. Ya, dia seorang
tidak bersuami. Ada wanita tidak punya suami tapi hamil, berarti bukti apa? Bukti dia berzina. Minta ditegakkan hukuman qisas. Tapi karena kondisinya hamil, Rasulullah bilang, pulang dulu sampai anakmu melahirkan. Kehamilan kalau di awal bulan berarti akan memakan waktu kurang lebih 9 bulan. Ketika dia sudah melahirkan, wanita ini datang lagi kepada Rasul saking takutnya terhadap siksa Allah. Takutnya terhadap balasan yang akan Allah berikan pada hari kiamat. Datang lagi minta ditegakkan qisas sambil bawa gendong anaknya yang baru lahir. Para pemirsa, kira-kira bagaimana kiranya kalau kita dikasih sudah bersalah, kena tempo hukuman, kemudian kita diberi tempo, balik lagi ya nanti. Kira-kira datang tidak? Ya. Tidak akan datang. Misalnya ya, kita kena tilang polisi, ya udah kamu pulang dulu, ambil SIM-mu, ini motormu, ini kuncimu, kira-kira balik tidak? Ya, tidak akan balik. Tapi wanita ini karena ketulusan hatinya, takutnya terhadap siksa Allah, dia kembali kepada Rasul sambil bawa anaknya sebagai bukti, saya sudah melahirkan. Ketika anaknya dibawa di depan Rasul, Rasulullah bilang, pulang lagi kamu. Susui anakmu sampai 2 tahun. Sampai dia sudah disapih. Allahu Akbar. Wanita ini pun pulang. Dia tulus ingin ditegakkan hukuman, dia takut sama Allah, tapi Rasul menyuruh pulang. 2 tahun menyusui anaknya. Setelah 2 tahun, datang kembali kepada Rasul. Ini waktu yang lama. 2 tahun itu bukan waktu sebentar. Ya, kalau kontrak kerja di Saudi itu rata-rata 2 tahun. Ya. Dia kembali lagi. Minta apa? Ditegakkan hukuman. Sambil membawa anaknya yang sudah disapi, dan anaknya ini megang roti. Ya, anak kalau sudah makan selain ASI berarti dia sudah disapi. Megang roti sambil makan. Allahu Akbar. Rasulullah tidak punya cara untuk mengelak dari menegakkan hukuman zina. Akhirnya wanita ini pun ditegakkan hukuman zina, rajam sampai meninggal dunia. Ketika sudah meninggal, Rasulullah berkata kepada wanita yang meninggal ini yang minta ditegakkan hukuman zina, laqad tabat taubatan law wusi'at ala ahli Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini sudah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Andaikan taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi. Allahu Akbar, saking ketulusannya, takutnya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dia nanti dengan hari kiamat yang ditegakkan hukuman. Datang dalam kondisi hamil, suruh pulang sampai melahirkan. Pulang, sudah melahirkan, datang lagi. Datang sudah melahirkan, disuruh pulang lagi sampai kapan? Sampai menyapih, ya. ASInya sampai selesai 2 tahun disusui anaknya. Sudah 2 tahun datang lagi bawa anaknya, minta ditegakkan hukuman. Kenapa seperti ini berulang-ulang datang menemui Rasul? Karena saking takutnya kepada Allah, takut kepada siksa Allah SWT. Namun manusia zaman sekarang sungguh sangat kita sesalkan, malah menantang siksa Allah. Saya mah senang kalau masuk neraka. Ya, saya juga tidak mau amat masuk surga. Neraka juga sudah senang, bisa kumpul dengan ini dan itu. Astagfirullah. Wanita di zaman sahabat saking takutnya dengan siksa Allah, datang minta tebusan supaya ditegakkan hukuman. Karena kalau sudah ditegakkan hukuman, dosanya terhapus. Tapi wanita zaman sekarang malah menantang siksa Allah. Saya mau masuk neraka nggak apa-apa dan seterusnya. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mana rasa takut kita kepada Allah? Mana iman kita kepada Allah? Termasuk iman kepada hari terakhir, hari kiamat. Rukun iman yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat. Bagian beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka. Yang akan menimbulkan konsekuensi apa kalau kita beriman pada surga neraka? Mengharap surga, takut akan neraka. Bagaimana manusia zaman sekarang minta masuk neraka, pada Rasul berlindung dari neraka. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar.
Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung dari neraka. Itu Nabi kita, Nabi yang mulia, yang dosanya sudah diampuni, jaminan masuk surga, masih berlindung dari api neraka. Lah kita itu siapa? Jaminan amalan diterima belum ada. Jaminan masuk surga belum ada. Ya, tapi kita dengan sombongnya meminta masuk neraka, yang Nabi saja berlindung dari api neraka. Allahu Akbar. Inilah perbedaan manusia zaman Rasul SAW. Manusia yang takut kepada Allah SWT dengan manusia yang tidak takut kepada Allah SWT. Maka kita doakan saudara-saudara kami yang masih kurang rasa takutnya kepada Allah, bahkan menantang siksa Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah memberikan rasa takut sehingga kembali ke jalan yang lurus. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak memukul budak karena memang haknya budak dan karena dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Kalau bukan karena aku takut qisas, aku akan memukulmu. Ini berarti menunjukkan dia tidak memukul budak karena memang haknya budak tidak dipukul. Dan karena niatnya apa? Ikhlas. Kalau bukan karena takut qisas, aku akan memukulmu. Berarti dia ikhlas. Karena takut pada Allah. Ya. Maka demikianlah kaum muslimin ketika kita memiliki bawahan, memiliki anak buah, memiliki pekerja, ketika kita mendapati kesalahannya, ikhlaskanlah. Ikhlaskan bahwa saya tidak memukul kamu karena takut kepada Allah. Takut disiksa, takut ditegakkan qisas dan seterusnya. Maka niat itu adalah faktor diterimanya sebuah amalan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Baik, kita lanjutkan hadis kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Rabi', qala hadatsana Ismailu, qala hadatsana Alla an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma' minasyatil qarna. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, hendaklah kalian menunaikan hak-hak kepada pemiliknya sampai nanti kambing yang tidak bertanduk, yang patah, akan meminta qisas kepada kambing yang bertanduk. Ya. Hadis yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa kita wajib menunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Sampai nanti kalau pada hari kiamat kambing yang patah tanduknya disebabkan oleh orang lain, oleh hewan yang lain, maka dia akan diqisas, orang yang mematahkan tanduk kambing ini. Karena itulah kaum muslimin, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama wajib menunaikan hak-hak kepada pemiliknya, pemilik hak. Hak pencipta Rabbul Alamin. Kita beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya. Ini hak. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini harus kita tunaikan. Jangan kita menjaga hak manusia, tapi hak Allah tidak kita laksanakan, kita lalaikan. Maka pemilik hak itu kita berikan. Hak kepada Rasul, membela, menghormati, ya, membantah orang-orang yang menghina Nabi SAW. Kemudian melaksanakan sunnahnya, mengamalkan ajaran sunnahnya. Ini hak kepada Nabi. Hak-hak orang tua, berikan hak orang tua. Orang tua berhak untuk dipergauli dengan baik. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Ya, berbakti kepada orang tua, ini hak orang tua. Kita penuhi, berikan hak itu kepada pemiliknya. Ya. Bagaimana hak orang tua sangat agung digandingkan dengan hak Allah. Tidak ada di permukaan bumi manusia yang lebih berhak kita berbuat baik kecuali pada orang tua kita.
Kemudian hak kepada istri. Istri juga punya hak. Bagaimana istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, bagaimana istri berhak mendapatkan pergaulan baik dari suami. Suami berkata-kata halus, lembut di depan istrinya, tutur katanya baik, tidak kata-kata binatang yang keluar, itu hak istri. Ya. Karena Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri itu dengan pergaulan yang ma'ruf. Ya, yang cantik, yang baik kepada istrinya. Istri punya hak untuk apa? Ditemani. Ya, karena para istri itu senang kalau ditemani suaminya. Temani sambil makan soto kan senang dia. Ya. Temani jalan-jalan senang. Dibantu pekerjaannya, istri akan semangat. Ini hak istri. Hak pegawai mendapatkan istirahat, hak ibadah, ini juga berhak. Maka kaum muslimin, Rasulullah mengatakan hendaklah kalian tunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Sampai binatang juga punya hak. Binatang peliharaan kita, kucing kah, burung kah, punya hak. Apa haknya? Diberi makan. Apa haknya? Tidak disiksa. Ya, sekalipun hewan itu bukan mukallaf. Hewan itu mukallaf bukan? Dia dibebani kewajiban enggak? Enggak. Makanya kata Nabi, sampai kambing yang patah tanduknya akan meminta kisos kepada kambing yang mematahkannya, mematahkan tanduknya. Padahal hewan itu dia tidak dibebani ibadah. Artinya bukan mukallaf. Mukallaf itu adalah yang terkena beban ibadah, ya, ketika melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan dosa ya mendapatkan dosa, melakukan maksiat dapat dosa. Tapi hewan itu enggak ada beban seperti itu. Tapi Rasul tetap sampai kambing yang patah tanduknya pun ditegakkan kisos. Ini menunjukkan pada kita bahwa penegakan hukuman kisos itu tidak berkaitan dengan mukallaf atau bukan mukallaf. Karena kita diperintahkan menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Jadi kalau hewan ditegakkan kisos itu bukan karena hubungan dengan mukallaf, tapi karena sebagai timbal balik dia mematahkan tanduknya, maka si hewan ini pun diminta bertanggung jawab. Ya. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menunaikan hak-hak itu kepada pemiliknya? Kepada istri kita, kepada anak kita. Anak punya hak. Hak pendidikan, hak bermain dengan anak, menemaninya, mendampinginya, ya. Ataukah kita masih melalaikan hak-hak yang sangat banyak ini? Kita mohon ampun pada Allah atas segala kekurangan kita dan kesalahan kita, sehingga kita belum memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya, kepada yang punya hak. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Silakan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin berinteraksi, tanya jawab. Nah. Baik, bisa saat ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, sudah menyampaikan materi yang tadi sudah masuk di dua hadis, ya, hadis 180 dan 183. Setelah ini kita akan masuk di sesi tanya jawab atau sesi interaktif. Silakan kami undang para pemirsa untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz, bisa melalui telepon langsung di nomor 021-890-1603 ataupun bisa melalui pertanyaan pesan singkat di 0813-1445-557. Tetapi sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi kedua ini, di sesi interaktif, kita mengundang Anda semuanya. Silakan yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz bisa melalui sambungan telepon di 021-890-1603 atau melalui pesan singkat atau WhatsApp di 0813-1445-557. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita bacakan terlebih dahulu sambil menunggu ada sambungan telepon. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Madura. Afwan, di luar tema Ustadz. Istri ana sedang hamil, yang mana kehamilannya selalu mengeluarkan ludah, hingga sholat pun ia tidak bisa menahan ludahnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukran jazakallahu khair. Baik,
Apa hukumnya orang yang sholat mengeluarkan ludah? Ludah bukan termasuk pembatal-pembatal sholat. Ketika seorang ingin meludah, maka hendaklah ketika ingin meludah di dalam sholat, hendaklah dia meludah ke arah sebelah kirinya, tidak sebelah kanan atau ke arah kiblat, tidak. Dan hendaklah dengan memakai satu yang bisa menghalangi ludah ini jatuh ke bawah, baik itu dengan sapu tangan, dengan tisu, atau yang semisalnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meludah bukan termasuk pembatal sholat, dan hal itu dibolehkan. Hanya saja adab ketika kita meludah ke arah kiri, tidak ke arah depan atau ke arah kanan. Allah alam. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Cikarang. Bagaimana dengan anak yang jarang angkat telepon dari ayahnya dikarenakan ayahnya sering mengeluh. Sedangkan si anak baru angkat telepon kalau dia sudah ada uang dari hasil kerja di rumahnya. Karena uang yang diberi suami harus cukup. Pernah pas si anak tidak punya uang, ternyata ayahnya sudah pinjam ke yang lain dan harus si anak yang melunasi. Apakah si anak berdosa jika jarang angkat telepon dari orang tuanya karena sebab itu? Baik. Masya Allah. Jadi sampai begitunya si anak. Memang kita harus maklumi bahwa sebagian orang tua terkadang memiliki sikap-sikap yang tidak sependapat dengan anak. Anak menginginkan bapak jangan sering pinjam uang, dan seterusnya. Tapi si ayah tetap pinjam uang ke orang lain atau bahkan sering meminta kepada anak, padahal si anak pun kemampuannya terbatas. Kami menasihatkan kepada orang tua, hendaklah Anda tidak membebani anak dengan kemampuan yang di luar batas kemampuan. Memang anak itu adalah anak kita, memang harta yang dimiliki anak adalah milik orang tuanya, Karena Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Memang betul seperti itu, tapi anak juga punya kewajiban. Dia punya kewajiban memberi nafkah kepada siapa? Kepada istri, kepada anak. Ketika si anak ini penghasilannya pas-pasan hanya untuk istri dan anak, tidak ada lebih, maka orang tua pun tidak menuntut berlebihan kepada anak yang tidak mampu ini. Dan anak ketika orang tuanya menelpon, maka angkatlah telepon ini, kemudian sampaikan baik-baik, ayah, bapak, atau apa begitu panggilannya, bahwa terus terang kalau memang permintaannya teleponnya setelah ngobrol, ternyata ayahnya minta pinjam uang misalkan, minta dibantu, saat ini saya tidak ada. Terus terang saja, tidak menutup-nutupi, tidak pula kita bohong, tidak, tapi kita terus terang. Sekarang kondisi saya seperti ini, istri yang butuh nafkah, anak misalkan lagi sakit, tidak ada uang di rumah, hanya sekedar buat makan harian. Nah, ini disampaikan dengan baik-baik. Semoga dengan menyampaikan baik-baik ini ayah bisa memahaminya. Nah, Masya Allah, jazakallahu Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan di luar tema lagi. Izin bertanya, bagaimana hukum mendapatkan hadiah tetapi dalam rangka pencalonan pilkades? Kita diberinya melalui pengurus RT. Apakah boleh diberikan lagi kepada kaum duafa atau yang membutuhkan? Apakah kita berdosa sudah menerima hadiah tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Baik. Saudara-saudaraku, di musim-musim seperti ini, ketika negara kita ada hajat besar, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau kepala desa, kadang-kadang salah satu pasangan calon mengirimkan bantuan, entah itu uang, entah itu sembako dan lainnya. Apakah hadiah ini boleh kita terima? Ketahuilah saudara-saudaraku, apa yang diberikan oleh orang-orang calon yang menghendaki kita memilihnya, ini termasuk bentuk suap atau sogok. Kita mencalonkan, kemudian kita menginginkan dia memilih kita. Lantas kita berikan yang
akan pemilih ini kita berikan bantuan-bantuan supaya memilih kita, itu namanya suap. Maka kita tidak boleh menerima bantuan semacam ini. Kalau sudah terlanjur diberikan, bahkan ada yang sampai ke rumah kita tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba ada sepaket sembako depan rumah. Ternyata di kardusnya ada foto salah satu calon kades yang akan dipilih, ya, yang akan mengikuti kontes pilkades. Maka solusinya, kalau bantuan itu sudah sampai rumah kita tanpa keinginan kita, boleh dikembalikan kepada orang yang berhak, kepada fakir miskin dan lainnya, ya, supaya kita terbebas dari yang namanya praktek suap menyuap atau sogok menyogok. Kita lepaskan bantuan ini agar dosa kita tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Ada satu pertanyaan dari Ustaz mengenai pelayan, ya. Ketika kita mempunyai anak buah atau pelayan, apakah itu kita ada kewajiban untuk memberikan hadiah gitu, Ustaz, supaya mereka lebih senang bekerja? Bagaimana, Ustaz? Kalau baik, apakah ada kewajiban bagi kita untuk memberikan hadiah kepada bawahan, pada pelayan, pada pekerja agar dia betah di tempat kita bekerja? Jawabannya, kalau ditanyakan kewajiban, maka tidak ada kewajiban. Karena kewajiban kita hanya menggaji, memberi upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita bebankan. Itu kewajiban. Adapun memberikan hadiah, ini sifatnya hanya anjuran saja. Karena kalaupun dia bukan pekerja kita, kalaupun dia bukan bawahan kita, memberi hadiah dianjurkan. Karena Rasulullah bersabda, tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ini sesama kaum muslimin yang tidak punya hubungan apa-apa, tidak ada hubungan untung rugi, ya. Tidak ada hubungan tendensi saya pengen kamu jadi teman saya, enggak. Hadiah secara umum dianjurkan. Nah, ketika dia adalah bawahan pekerja kita, kemudian kita kasih hadiah, maka hal ini suatu hal yang sifatnya anjuran, tidak wajib, dan juga bukan menjadi syarat sahnya sebuah akad pekerjaan. Karena akad itu dibangun di atas suka sama suka, diantaranya adalah dengan akad upah yang akan diberikan. Adapun hadiah itu di luar akad semacam itu. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, afwan sebelumnya, Ana Farizal Febri dari Cikarang. Ana mau tanya, apa hukumnya ketika kita bekerja di tempat pembuatan alat musik seperti gitar, piano, dan lain? Syukron, jazakallahu Ustaz. Apa hukumnya kita bekerja di sebuah pabrik, yang pabrik ini pembuatan alat musik, baik itu gitar, piano, dan sebagainya? Hukumnya Anda tidak boleh bekerja di tempat pekerjaan semacam ini, karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Alat musik termasuk perkara yang sudah jelas keharamannya, diharamkan oleh Nabi SAW. Rasulullah bersabda, la yakununna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Rasulullah bersabda, akan ada di antara umatku nanti yang menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, dan menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik. Artinya nanti akan ada di antara umatku yang menghalalkan. Padahal ya, ini menunjukkan berarti hukum 3 perkara ini asalnya adalah haram. Zina, sutra, alat musik. Tapi nanti akan ada umat yang akan menghalalkan 3 jenis larangan Nabi ini. Maka ketika kita bekerja di pabrik tempat pembuatan alat musik, kita terkena larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Seperti misalkan orang bekerja di pabrik rokok, bekerja di pabrik minuman keras. Sama saja berarti dia tolong-menolong melariskan rokok, tolong-menolong melariskan apa? Minuman keras. Dan kita dilarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Silakan keluar dari tempat kerja Anda kalau memang bekerja di jenis pekerjaan yang haram. Mintalah ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik,
Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini hampir 60 menit kita bersama-sama menyimak materi kajian yang disampaikan Ustadz. Kemudian kita juga masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, yang alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz. Baik, kita ada di penghujung acara. Kami dari kru dan yang bertugas pada kesempatan ini menyampaikan permohonan jika dalam menyampaikan ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan kajian-kajian live di Hasan TV. Insya Allah besok ada kajian live juga di jam 5.30. Insya Allah masih dengan Ustaz Sarul yang membahas 40 hadis wanita saja. Baik, Misa Hasan TV, kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.